Kita kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Ini untuk upaya terkini yang dilakukan saat ini, tadi kan sudah mengerahkan berbagai tim begitu. Tapi untuk evaluasinya sendiri, Kang Deddy, tadi kan akan ditutup. Lalu bagaimana dengan nantinya para pekerja yang walaupun memang ada yang ilegal, ada juga yang tadi berizin begitu. Nah itu seperti apa nanti statusnya, Kang Deddy? Karena ini bukan kejadian yang pertama, yang sebelum-sebelumnya juga ada. Kalau bicara persoalan tenaga kerja yang kerja di sektor pertambangan, pertama jumlahnya tidak besar, Pak. Terus kemudian yang kedua, mereka kan buruh kasar kebanyakan dengan upah yang sangat rendah. Nah, kalau mengantisipasi mereka itu gampang karena Pemda Provinsi Jawa Barat hari ini juga pekerjaannya banyak. Kita aja di tenaga kebersihannya membutuhkan ribuan tenaga kerja untuk menjadi tenaga kebersihan jalan. Jadi selama ini juga aspek penambangan tidak memiliki aspek ekonomi terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat di sekitar karena biaya hidupnya pendapatannya relatif kecil dan lebih besar dinikmati oleh penambangnya, oleh pengusahanya. Jadi tenggat waktunya akan ditutup kapan kalau begitu, Kang Deddy, untuk pihak-pihak kalau yang atau 5 ini hari ini ditutup. Kalau yang langsung 5 hari ini ya? Kita tutup. Hari ini kita tutup yang 5. Baik Kang Deddy, karena hari ini langsung ditutup, apakah sudah ada konfirmasi ataupun komunikasi dengan perusahaan tambang lainnya yang ada di sekitar sana, Kang? Hari ini tim kita sudah di lapangan. Kepala Dinas SDM sudah di lapangan dan kita putuskan tadi untuk segera menutup hari ini. Oke, baik. Lalu respon mereka seperti apa, Kang, setelah adanya pernyataan ataupun hal-hal terkait dengan aspek keselamatan kerja dan juga penutupan tambang untuk sementara? Yang pertama dari sisi aspek barangkali ini kan sudah lagi bukan persoalan bencana, tetapi persoalan kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja ranahnya menjadi ranah pidana manakala ada kelalaian dari penyelenggara pekerjaan. Dan itu sudah ranahnya ranah kepolisian. Tetapi dari sisi ranah lingkungan adalah menjadi ranah kita, baik dinas lingkungan itu maupun SDM. Dan keputusan itu kita tidak akan lagi nunggu sikap mereka seperti apa. Karena tindakan-tindakan ini tidak mesti dikomunikasikan. Ini tindakan yang harus diambil secara tegas oleh gubernur. Baik, Kang Deddy, sekali lagi untuk tindakan atau apa yang terjadi karena menyebabkan korban jiwa ini, apakah nanti Pemprov juga akan membentuk tim investigasi independen misalnya untuk menyelidiki potensi kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan, walau sekali lagi yang kali ini itu sudah berizin? Oh iya, itu ranahnya adalah ranah kepolisian. Jadi kalau nanti sudah ada unsurnya adalah unsur kelalaian dalam penyelenggaraan pekerjaan, maka satu ada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada Dinas SDM, ada Dinas Lingkungan Hidup. Dan kemudian itu menjadi bagian dari penyelidikan yang mungkin nanti dilakukan oleh kepolisian. Baik, Kang Deddy, terkait dengan keselamatan kerja ini adalah salah satu yang difokuskan. Yang kami juga ingin tahu terkait dengan tanah yang tidak stabil dan juga longsor. Apakah ada sisi upaya untuk merevitalisasi atau melakukan kembali penanaman supaya area sana tidak terus terjadi longsor, Pak? Iya, itu kan itu daerahnya daerah bukit, Mbak. Terus kemudian batuannya itu rapuh, karena saya udah pernah lihat langsung. Batuannya rapuh dan memang tidak layak untuk dilakukan terus penambangan. Makanya saya membuat moratorium di tahun 2025 itu menghentikan berbagai penambangan yang memiliki dua potensi. Satu, potensi kecelakaan kerja, kedua potensi kerusakan lingkungan. Baik. Gitu loh. Jadi, tetapi kan keburu peristiwanya terjadi. Kan sudah tahu langkah-langkah saya dalam menangani penambangan di Jawa Barat. Oke, Kang Deddy, sekali lagi kami mau menegaskan, apakah ada rencana nantinya ke depan untuk relokasi atau pembatasan aktivitas warga misalnya di sekitar kawasan rawan longsor tersebut? Ya, dimungkinkan terjadi kalau berdasarkan penghitungannya bahwa lawan longsornya karena faktor alam. Tapi kalau faktor lawan longsornya memang karena faktor penambangan, berarti setelah berhentinya penambangan berpotensi untuk tidak longsor lagi. Itu kan terjadi longsor karena adanya peledakan dan adanya mesin-mesin yang bergerak.
Baik, sekarang kita berpindah lagi Kang Deddy untuk para korban dan juga mungkin keluarga korban yang menjadi dampak begitu atas kejadian ini. Tadi dikatakan juga harus ada yang bertanggung jawab. Apakah nanti untuk keluarga korban yang ditinggalkan atau yang meninggal itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari perusahaan penambang ini atau memang nanti bisa ada dari pemerintah provinsi atau seperti apa, Kang Deddy? Pertama kalau dari sisi kewajiban, ini adalah kewajiban pengusaha penyelenggara penambangan harus bertanggung jawab terhadap lahirnya korban atau timbulnya korban karena longsornya batu-batu yang ada di daerah galian tersebut. Tetapi dari sisi kemanusiaan dan aspek tanggung jawab sebagai gubernur, saya pasti memberikan bantuan terhadap keluarga. Baik, bantuan Di luar seperti apa, urusan yang Kang? menjadi tanggung jawab. Ya nanti kita Nantinya? bantu uang, Pak. Nanti kita bantu uang untuk keluarganya. Baik, Kang Deddy, tapi untuk Pemprov Jawa Barat kami juga ingin tahu, Kang, untuk di sana di Gunung Kuda sendiri, rata-rata pekerjanya di sana umur berapa dan mereka itu ada satu tempat itu ada berapa orang pekerjanya, Kang? Kalau umur rata-rata pekerja sih rata-rata di atas 40. Karena saya pernah dulu bertemu dengan mereka saat sebelum jadi gubernur. Nah kemudian jumlahnya berapa? Nah ini saya harus cek dulu karena secara teknis jumlah seperti itu mungkin kepala dinas nanti yang tahu yang sudah ada di lapangan. Baik, Kang, ini kejadian korbannya juga sudah cukup banyak. Tadi sudah ada 8, kalau tidak salah korban yang ditemukan meninggal dunia. Nanti ke depan dari Pemprov Jabar sendiri bagaimana pengawasannya agar kejadian ini tidak terulang lagi di lokasi tambang yang lain, Kang Deddy? Iya, pengawasannya harus ada inspektur tambang, pengetatan izin, dan moratorium yang dilakukan. Baik. Kang Deddy, selain Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, apakah Pemprov memiliki data lain atau menyoroti beberapa lokasi lain yang menjadi tempat tambang dan juga berpotensi terjadi longsor karena akibat galian? Ya saya sih sudah melihat ya, kasat mata saya melihat 1 di Majalengka, 2 di Sumedang, 3 di Garut, 4 di Sukabumi, 5 di Bogor. Ini daerah-daerah yang memiliki potensi longsor dan berbagai peristiwa terjadi karena penambangan yang terjadi. Baik, karena saat ini juga masih dalam proses evakuasi untuk sejumlah korban dan tentunya ada investigasi yang dilakukan untuk penyebab longsor. Kang Deddy, apakah nanti juga Pemprov akan menggandeng misalnya akademisi atau lembaga independen untuk audit keselamatan tambang secara berkala atau seperti apa? Ya, kita akan menggandeng ITB untuk melakukan audit terhadap kelayakan tambang. Bahkan sebelum peristiwa ini, saya sudah meminta kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit terhadap seluruh penambangan, baik legal maupun ilegal. Apa dampak ekonominya, apa dampak kerusakan ekosistemnya, dan apa dampaknya apabila dilakukan penutupan oleh pemerintah provinsi. Baik, Kang Deddy tadi juga menyebutkan ada 5 yang saat ini menjadi fokus dan juga disoroti terkait dengan adanya kemungkinan atau potensi longsor di tempat tambang lainnya di Jawa Barat. Nah, ini juga akan berlangsung moratorium di tahun 2025. Apakah serta-merta langsung diterapkan di 5 lokasi lainnya atau khusus di Gunung Kuda saja, Kang? Yang 5 itu di Gunung Kuda. Oke. Di sekitar Gunung Kuda itu ada 5 penambang. Tetapi untuk penambangan lainnya, saya sudah punya komitmen yang memiliki potensi kerusakan lingkungan, potensi bencana, dan potensi kelalaian tenaga kerjaan, kami akan segera menutupnya. Termasuk salah satunya yang hari ini yang terbesar penambangan itu adalah penambangan pasir di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, yang memberikan problem lingkungan yang luar biasa. Dan itu kami akan memprosesnya secara hukum. Baik, ini kerusakan lingkungan atau kemudian dampak lingkungan seperti apa, Kang, yang memang teramati selama ini dari aktivitas penambangan ini? Hilangnya sumber-sumber mata air yang digunakan untuk kepentingan pertanian, bencana longsor, bencana banjir, kerusakan infrastruktur jalan, itu yang terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.